Oke, selamat datang kembali di Berkicau. Pada kesempatan kali ini, gue nggak akan membawakan kisah horor, melainkan gue pengen curhat ke kalian nih. Gue mengalami keluh kesah, gue sebagai konten kreator horor, tapi gue nggak tahu nih asal usul makhluk astral yang kalian pernah ceritain atau kita pernah tahu nih guys. Maka dari itu Berkicot akan membuat segmen ini yang akan diberi nama Intis guys, informasi mistis. Nah, segmen ini bertujuan untuk memberikan informasi dan asal usul dari makhluk astral yang ada sekitar kita, baik itu yang urban legend dan yang umum ya kita perbincangkan lah, ceritakan ada dalam film, dalam podcast kayak gitu. Maka dari itu kita bikin segmen ini. Nah, untuk pembahasan asal usul makhluk astral ini akan dibantu dengan Kameta nih yang ada di belakang kamera nih. Gimana Kameta? Udah siap belum Kameta? Siap dong. Oke, jadi untuk intis pertama kali ini kita ngebahas apa nih? Kita akan bahas tentang yang umum aja dulu ya. Umum. Ya, jadi Apa tuh? pertama kita akan bahas tentang sosok kuntilanak. Oke, kuntilanak, bener. Nah, asal usulnya kayak gimana sih tuh Kameta? Oke, Kita kan pernah dengerin doang ya, cuman tahu wujudannya gitu kan. Ada yang warna merah, putih kan gitu ya, kuntilanak laki-laki dan lain-lain. Nah, gue mau tahu nih asal usulnya makhluk tersebut dari apa? Dari mitologika atau emang dari kejadian baru jadi hantu begitu gitu? Gimana tuh Kameta? Oke, langsung aja kita bahas ya. Boleh. Kuntilanak biasanya digambarkan sebagai sosok wanita yang memiliki rambut panjang Betul. dan identik dengan baju panjang berwarna putih. Ada juga yang menggambarkan sosok kuntilanak dalam bentuk wanita cantik dengan punggung berlubang. Oh, jadi kayak sundel bolong tuh. Berarti sundel bolong itu sebenarnya kuntilanak atau gimana? Atau hanya beberapa orang aja yang menggambarkan kayak gitu? Ada beberapa yang menggambarkan seperti itu. Oke. Terus gimana kak? Konon, kuntilanak adalah hantu yang berasal dari wanita hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal karena melahirkan. Jadi gitu guys, asal usulnya ya, kuntilanak itu bisa kita bilang dari wanita hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal dunia setelah melahirkan gitu kayak. Betul. Tapi apa semua tuh kak? Emang semua orang meninggal gitu nggak juga ya? Kita nggak tahu juga sih. Tidak juga. Itu kan hanya sebagai gambaran aja. Tuh. Cerita ya. Betul. Oke. Terus nggak apa lagi kak? Kita mau bahas apa lagi ya? Nah, sekarang kita akan bahas beberapa hal yang ditakuti sama kuntilanak. Wah, perlu nih. Kadang gue dengar cerita nih kak, beberapa kuntilanak tuh kadang suka iseng gitu. Barangkali ini jadi informasi yang berguna ya buat teman-teman ya. Apa Betul itu, banget. Bener-bener itu apa nih kak? Oke, yang pertama itu ada garam. Garam dapur. Garam dapur. Itu garam apa aja tuh? Garam masak apa garam ikan, garam roti sama aja tuh? Garam sih, umum garam aja. Maksudnya ya mungkin bisa dengan garam ikan atau bisa dengan garam dapur. Apapun garam gitu ya? Betul. Oh itu bisa kak? Bisa. Kenapa bisa tuh kak? Garam biasanya kan digunakan sebagai bumbu dapur. Tapi siapa sangka kalau misalkan garam itu bisa mengusir makhluk halus yang paling ampuh. Sumpah gue baru tahu sih kalau garam itu bisa buat ngusir makhluk hantu ya. Makhluk hantu apa sih gue ngomong apa ya? Kalau gue sih pernah dengernya bukan pengusiran ya, kayak apa ya, kadang kalau anak bayi kadang suka rewel, kadang tuh
kayak nyokap gue dulu tuh dioles-olesin gitu ke badannya bayinya tuh garam. Katanya sih biar nggak diganggu, bener kan bukan ngusir tapi biar nggak diganggu. Mungkin sama aja kali ya manfaatnya. Gue juga baru tahu nih bisa ngusir nih. Terus apa lagi kak selain garam kak? Yang kedua, ada batang kayu manis. Iya, batang kayu manis. Siapa sangka kalau batang kayu manis ini mempunyai manfaat selain menjadi bumbu dapur. Karena menurut sejarahnya, batang kayu manis dipercaya dapat digunakan menjadi pelindung dari makhluk halus. Juga baru tahu anjir. Batang kayu manis gue kan kita juga jarang stok ya di rumah ya. Mungkin itu kan batang kayu manis biasanya kan buat teh Betul. segala macam. Dah, gue juga baru tahu nih bahwa batang kayu manis tuh bisa guys, nyata guys. Terus apa lagi kak? Yang ketiga, ini yang umumnya, yaitu gunting. Gunting. Iya, Baru denger gue. berdasarkan yang beredar di masyarakat, gunting menjadi benda yang paling ditakuti oleh kuntilanak. Kenapa? Karena katanya kuntilanak itu takut melihat mata gunting yang tajam. Ini menurut pandangan dari masyarakat ya. Betul. Mungkin juga ada yang pernah ngalamin ya. Kalau gue sih dulu bukannya ini, gue taunya tuh kalau denger tuh kalau nonton film tuh paku kayak gitu-gitu ya. Tapi gue baru tahu nih ada gunting guys. Nah ini kan hal yang baru gue denger juga nih. Terus apa lagi kak? Yang keempat, ada peniti. Peniti. Gue baru dengar juga. Kok bisa peniti? Ketakutan peniti ngapain kecil kayak gitu? Karena mitosnya peniti ini bisa menjaga calon bayi yang sedang dikandung. Biasanya peniti ini dipakai oleh ibu hamil untuk menangkal. Menangkal. Iya, maksudnya untuk menghindari dari makhluk halus. Mitosnya seperti itu. Ini apa mungkin kayak pendapat dari orang zaman dulu kali ya? Bisa jadi. Oh gitu. Iya, Jadi kayak kepercayaan orang zaman dulu kalau si peniti ini bisa jadi kayak penangkal gitu guys, buat si ibu hamil untuk menjaga calon bayinya itu nggak kenapa-napa gitu. Itu kepercayaan zaman dulu ya. Cuman itu kan mitos belaka, bener bisa juga enggak. Cuman apa salahnya kita mencoba hal kayak gitu demi ya keselamatan dari si cabang bayi itu. Terus dari peneliti apa lagi kak? benda yang ditakuti selanjutnya adalah cermin. Kaca, cermin. Cermin atau kaca. Kok bisa? Bukannya gue pernah denger dia ini ya suka kadang banyak orang ngomong tuh ngaca di depan cermin kayak gitu-gitu ya. Konon katanya, Karena kayak balik gitu, gue baru denger nih. konon katanya, kuntilanak takut dengan cermin dikarenakan dia kaget melihat wajahnya sendiri yang sebenarnya itu hancur. Oh mungkin bisa gini ya. Berarti kalau misalkan dia lagi ngaca gitu, berarti raut wajahnya dia lagi yang ya sisi manusia aja, cantik. mungkin lagi cantik ya. Mungkin pas dia kabur dari cermin mungkin perwujudannya lagi parah, lagi hancur ya. Jadi gitu teman-teman. Oh terus dari selain cermin apa lagi kak? Ada bambu kuning. Bambu kuning. Iya, Oke. Kenapa tuh kak? Kok bisa bambu kuning kak? karena bambu kuning dipercaya memiliki kekuatan gaib yang bisa membuat takut makhluk halus. Oke. Dan bambu ini juga bisa menjadi penangkal aura negatif, penolak bala, dan juga santet. Jadi bisa garis besarnya si bambu kuning ini bisa menangkal aura negatif ya guys ya. Jadi mungkin si Kunti ini punya aura negatif dan ditangkal nih oleh si bambu kuning ini. Nah, jadi problemnya di sini adalah sudah jarang ya di sini yang bisa kita jumpai bambu yang berwarna kuning itu. Kadang-kadang banyak kan yang tukang bambu ya bambu biasa, kita yang buat anyaman. Mungkin bambu kuning juga udah mulai susah nih dicari di Jakarta terutamanya. Oke lanjut kak, selain bambu kuning apa lagi kak? Yang terakhir, ini adalah sapu lidi. Oh, gue pernah lihat tuh. Nah, terus penjelasannya gimana tuh kak? Sapu lidi merupakan salah satu benda yang paling ditakuti oleh kuntilanak. Kenapa tuh? Karena
Mitosnya, sapu lidi dapat digunakan untuk mengusir gangguan dari makhluk halus. Oke, gue kalau masalah sapu lidi, gue sering lihat kak. Jadi tuh posisinya kalau kayak di daerah-daerah sini nih, khusus Jakarta Selatan itu masih banyak tuh kayak orang-orang atau suami istri yang masih percaya bahwa tuh gangguan dari kuntilanak itu bisa ngeganggu si bayinya ini, entar itu bayinya rewel atau gimana. Bahkan gue pernah ngeliat kak dari rumah temen gue tuh bapaknya kakeknya teman gue ini, dia punya anak. Nah itu kan jadi nih si anak ini nangis mulu. Nah ini si kakeknya ini itu ya percaya nggak percaya sih ya, itu seluruh rumah itu dipukulin, disabut-sabutin pakai sapu lidi kayak orang nggak jelas gitu. Tapi katanya itu untuk mengusir yang dipercaya itu yang ngeganggu anak kecil ini si kuntilanak itu kak. Jadi gitu, gue pernah lihat secara langsung kayak gitu dan gue percaya kalau peneliti. Nah terus ini kan tadi benda-benda yang ditakutin nih kak, terus kita ngebahas apa lagi kak? Oke, biasanya kuntilanak ini mempunyai tempat favorit untuk dihuni dan juga mempunyai atau menyukai wangi dari beberapa bunga tertentu. Oh berarti kita akan ngebahas tempat-tempat yang disukai kuntilanak dan benda-benda yang disukai gitu. Beberapa bunga yang disukai juga Oke, oleh nah ini nih mungkin ya dari kita nih nggak ada yang tahu nih benda-benda yang disukai oleh makhluk tersebut. Maka dari itu kita harus pelajari nih, siapa tahu benda tersebut ada di rumah kita yang dimana kita nggak sengaja untuk mengundang mereka. Nah nih kak, informasinya gimana nih kak dari lo kak? Yang pertama apa tuh kak? Yang pertama ada bunga kantil. Oh bunga yang sering dimakan Susana itu ya? Betul. Nah, itu gimana kak? Bunga yang satu ini itu identik dengan hal-hal mistis. Karena katanya bunga ini biasanya digunakan sebagai media pengundang makhluk halus. Oh jadi bunga ini sebagai media pengundang makhluk halus. Nah guys, teman-teman yang di rumah nih, yang dimana mungkin ya ngerawat atau gimana ya kan bunga kantil kita juga nggak ada yang tahu. Nah ternyata bunga itu bisa digunakan sebagai media untuk mengundang makhluk halus guys. Maka dari itu jangan nyimpen deh bunga-bunga gitu sebisa mungkin. Nah maka dari itu kita kan jadi tahu nih sekarang nih, kalau bisa di rumah kalian ada bunga kantil dibuang aja gitu biar nggak ngundang ya. Lanjut kak, dari bunga kantil apa lagi kak? Ada bunga melati. Berarti ini bunga-bunga ini yang sering kita lihat di Susana ya kan, film-film Susana gitu, bunga kantil, bunga melati. Nah itu kenapa tuh kalau bunga melati kak? Karena bunga melati ini memiliki aroma wangi yang bisa mengundang kuntilanak untuk datang ke lokasi tersebut. Oh jadi si kuntilanak ini suka aroma melati. Betul. Tuh guys, ini ada dua nih bunga-bunga nih. Jangan lu taruh di dalam rumah deh. Kalau bisa udah buang-buangin kalau lu tahu ada bunga kantil dan melati guys. Kalian bisa mengundang kuntilanak guys. Terus yang nomor 3 apa ya? Yang ketiga ada kamboja. Itu bunga yang sering ditanam orang-orang di depan rumah bukan ya? Tuh, dan sering juga ditemuin di pemakaman atau kuburan. Iya. Oh itu nggak boleh. Nah, karena sebenarnya tanaman ini itu memiliki wangi yang khas itu yang dapat mengundang datangnya kuntilanak. Oh berarti si bunga kantil, bunga melati dan bunga kamboja ini memiliki aroma yang disukai kuntilanak guys. Nah buat teman-teman nih, ya gue sih saran doang ya, jangan nanam bunga kamboja dah depan rumah walaupun tuh kembangnya bagus, ternyata itu bisa mengundang guys. Buat teman-teman yang pengen nanam atau baru pengen bawa rumah dan pengen punya tanaman dalam rumah, sebisa mungkin jangan bunga kamboja ya guys ya, karena itu bisa mengundang guys. Terus dari situ apa lagi kak? Kalau tadi itu kan ada bunga-bunga yang disukai. Nah sekarang ini adalah tempat favoritnya dia. Tempat favorit si Kunti ini? Betul. Yang pertama itu ada pohon beringin. Wah itu pohon legend sih. Itu pohon paling takut sih. Dulu kak, dulu tuh aku punya ceritanya. Dulu tuh rumah opung gue ini dekat museum, dan di museum itu ada pohon beringin kak. Itu serem banget kak. Tuh kalau malam Ya. terus ngaco dah itu. Pokoknya tapi jarang ditemuin sih untuk di Jakarta sekarang.
Tapi hati-hati guys, bagi kalian yang tinggal di daerah atau pedesaan yang dimana ada pohon beringin, hati-hati jangan suka main di situ, karena di situ jadi tempat favorit bermain kuntilanak ternyata. Terus next apa lagi kak? Ada pohon asam. Oh, jujur gue belum pernah lihat pohon asam kayak gimana. Tapi buat kalian nih yang di rumahnya ada pohon asam, ya sebisa mungkin jangan main di situ deh, karena tadi informasi yang kita dapat dari Kameta itu, pohon asam itu bisa jadi tempat favorit ya kuntilanak tuh guys, hati-hati ya. Terus apa lagi kak? Ada pohon sawo. Pohon sawo dulu ada guys di depan gang rumah gua. Tuh penjelasannya gimana kak? Karena beberapa orang menganggap pohon sawo itu sebagai tempat bermainnya kuntilanak. Karena pohon ini memiliki daun yang lebat dan cabang-cabang yang rapat. Konon katanya, di malam hari kuntilanak akan berkeliaran di sekitar pohon sawo. Wah anjir, itu terus sih kalau buat kuntilanak ya. Jadi dulu gini kak, gue punya cerita. Dulu tuh kakak gue kan sekolahnya jauh dari sini. Jadi tuh kadang kalau sampai dari maghrib sampai jam 7 jam 8 ke atas, anak nyokap gue tuh selalu nungguin di depan gang rumah gue. Yang dimana di seberang gang itu ada pohon sawo yang gede banget. Pohonnya tuh udah lama udah gede. Itu katanya guys, kalau setiap malam di pohon sawo itu, kalau di daerah gue kan dulu kan masih ada namanya hansip atau siskamling ya. Di tiap malam itu selalu ada kuntilanak duduk di situ. Dan gak cuma satu guys, jadi kayak banyak. Jadi tuh dan itu tuh kayak apa ya, bisa dibilang kayak tempat duduk. Kalau buat manusia itu mikirnya melihat pohon itu nyaman aja gitu buat duduk tuh, jadi kayak rantingnya gini nih kak, kayak gitu. Jadi kayak beneran kayak buat cenderan gitu. Nah itu jadi kayak tempatnya mereka buat santai-santai gitu, emang bener terus. Betul. Terus dari pohon sawo tuh apa lagi kak? Yang terakhir ini ada pohon randu. Pohon randu apa? Pohon randu. Apaan tuh? Jadi ini pohon randu itu adalah bisa disebut dengan pohon kapas atau pohon kapuk. Oh, pohon kapuk yang biasanya diisi di bantal dan kasur gitu. Betul. Gue pernah melihat kalau yang kayak gitu. Kalau pohon kapuk mah, kalau pohon randu gue baru dengar. Jadi dulu ada guys di dekat rumah nenek gue tuh di Jakarta Pusat, ada salah satu pohon, itu pohon kapuk. Jadi tuh pohonnya tuh kak, batangnya tuh dari bawah tuh hijau, dan itu tinggi banget. Dan dia itu apa ya, nggak bercabang-cabang kayak gitu, enggak guys. Jadi ini pohon ini tinggi, terus dahannya tuh kayak gini lurus-lurus semua tuh. Nah itu jadi si buah kapuknya itu kayak bergelantung kayak kelawar gitu guys. Nah konon menurut cerita orang sekitar gitu kayak, kalau setiap maghrib tuh nggak ada yang berani ngeliat ke atas. Karena kenapa? Dari setiap pohon buah randu yang ada, terkadang itu ada kayak kuntilanak yang menyerupai dari buah kapuk itu guys. Jadi gelantungan gitu kayak kelawar, kakinya di atas, kepalanya ini di bawah gitu guys. Itu menurut cerita sekitar. Betul. Dari pohon randu, apalagi nih kak kita bahas kak? Pohon randu itu jadi tempat terakhir favorit untuk dihuni sama si kuntilanak ini. Nah sekarang kita akan bahas untuk tanda-tanda kehadirannya ini kuntilanak. Waduh, ini wajib kita tahu nih, karena kan kita mikirnya, wah tanda hadirnya gimana sih gitu kan? Apakah dia cuma main clock di pohon doang atau gimana? Ini perlu kita bahas. Jadi tanda-tandanya apa ya sih kak? Yang pertama itu ada suara tertawa wanita. Wah itu udah identik banget tuh, udah pasti khas banget tuh ya kan. Akhirnya kan teman-teman ya, kita tahunya kan kalau misalnya di film-film ya suara kuntilanak ya ketawa ya kan gitu. Itu gimana sih penjelasannya? Karena kehadiran kuntilanak biasanya tuh identik dengan suara tertawanya yang khas. Menurut cerita masyarakat, jika keberadaan kuntilanak dekat dari kita, maka suara tertawanya akan terdengar sangat jauh. Begitupun sebaliknya, jika keberadaan kuntilanak jauh dari kita, maka suara tertawanya akan terdengar dekat. Itu gue pernah ngalamin, jujur. Jadi guys, dulu gue tuh sering lah pulang malam gitu ya, waktu zaman
awal-awal kuliah, gue pulang malam. Jadi kalau gue pulang malam itu gue nggak berani nih ketok rumah, karena bokap nyokap gue tuh galak guys. Jadi gue tuh ketok rumah, dan gue tuh dulu di belakang rumah gue itu ada kayak base camp anak-anak, ya bisa kita tidurin, memang bisa kita santai lah. Dan di situ posisinya jam 4 pagi. Itu posisinya gue masukin motor, terus gue ngerokok. Karena belum bisa tidur banget, gue ngerokok. Itu suaranya jauh banget. Awalnya gue mikir slow aja, karena suaranya jauh nih. Dan dari situ dari slow gue mikir, gue keingetan karena kata orang zaman dulu, kalau semisalkan ketawanya dekat, nah dia jauh. Nah ini ketawanya dia jauh banget dari gue tuh, jauh banget, kayak misalkan beberapa ratus meter dia ketawa. Gue langsung keingetan kalau misalkan dia jauh berarti dia dekat. Itu guys, ini percaya nggak percaya sih, gue ngalamin kayak yang di film-film. Itu motor gue nggak bisa hidup, pakai starter gue segala macam nggak bisa nyala. Akhirnya tuh gue bawa motor, gue dibilang apa ya, setengah lari tapi pengen lari gitu, karena bawa motor kan tenteng motor. Sampai depan gang gue sampai pengen dipukulin sis kambing karena gue disangka maling motor guys. Nah itu sih pengalaman singkat gue mengalami pendengaran gue denger cerita. Jadi gitu, denger ketawa kuntilanak. Nah dari ketawa terus apa lagi tuh kak? Ada angin kencang. Angin? Iya, jadi tanda kehadiran kuntilanak selanjutnya itu ditandai dengan adanya hembusan angin kencang, tapi itu di satu titik atau di satu area saja. Kalau kayak gitu pernah gue di bengkel. Jadi guys, gue pernah di bengkel dulu tuh ada, sebenarnya bukan angin yang hembusannya lama ya. Iya. Itu jadi gini, kita lagi nongkrong di bengkel, itu tiba-tiba angin tuh ke satu titik tuh kenceng banget kayak lewat itu. Nah menurut yang tahu kan pasti dia minggir ya, cuma karena mungkin gue waktu itu nggak tahu dan gue baru tahu sekarang, ya waktu itu gue nggak minggir. Nah makanya fungsi dari asal usul makhluk ini jadi gini guys, kita harus hati-hati. Kita mikir angin doang, mungkin mau hujan, ternyata hadirnya sosok kuntilanak tersebut. Nah dari angin terus apa lagi kak? Ini yang sering banget, mungkin banyak orang juga sering dengar, yaitu suara orang menyapu di malam hari. Seorang nyapu pakai sapu lidi gitu. Iya. Seperti suara orang menyapu dengan sapu lidi. Terus itu gue penjelasan kak. Karena banyak yang bilang suara itu berasal dari rambut kuntilanak yang terjuntai ke lantai, seolah-olah seperti orang sedang menyapu. Jadi pendengaran kita kayak orang nyapu, sebenarnya itu rambut kuntilanak yang nyampe ke lantai. Betul. Anjing. Nah tuh guys, kalau lu denger di rumah lu, kalau misalnya lu lagi sendirian terus denger orang nyapu malam-malam, jangan lu cobain tuh deh. Siapa itu kuntilanak lagi ngeliatin rumah lu, dan lu tiba-tiba lagi ngintip juga sama-sama ngeliat, kan gak lucu. Kalau emang udah pagi nyapu ya lu harus bangun, karena lu mungkin kesiangan guys. Terus dari sapu denger suara orang nyapu, apalagi tuh pak? Ada bau yang menyengat. Bau? Nah ini guys, gue kalau soal bau kuntilanak, jujur gue gak pernah tahu baunya kayak gimana. Dan yang gue pernah tahu itu hanya si ketawa, ya kan? Ya identiknya ketawa sih gue pernah ngalamin. Nah kalau bau apa tuh kak? Karena sebenarnya kuntilanak ini memiliki aroma yang khas untuk menandakan kehadirannya dia. Seperti aroma bunga, ataupun ada bau busuk atau bau anyir. Mungkin aroma bunga yang dia suka tadi kali ya. Bisa. Kalau bau anyir terus sama bau apa tadi? Bau busuk. Waduh. Tuh guys, berarti kalau kalian lagi ke salah satu tempat yang kalian nggak tahu dan itu relatif sepi, tiba-tiba ada bau kayak gini nih, mending lu cabut, jangan yang ngada-ngada. Berarti lu udah diikutin guys. Terus dari selain bau-bauan tuh apa lagi kak? Ada suara rintihan wanita. Nah
Nah ini juga identik nih, nangis. Ya kan nangis kan? Betul. Tuh penjelasannya gimana Kak? Nah yang satu ini tuh jadi ciri khas kehadirannya si sosok kuntilanak ini juga. Karena suara rintihan tangis wanita ini salah satu tanda kehadirannya. Mungkin kalian sering dengar ya, seperti di film-film. Nah itu benar menandakan bahwa itu adalah salah satu kehadirannya di sekitar kalian. Kalau nangis udah pasti, karena dulu gue tinggal di sini guys, di Jakarta. Gue cukup unik guys, di sini daerah sini tuh ternyata orang-orang tetangga gue zaman dulu itu tuh nggak ada yang takut tuh kuntilanak. Tapi karena gue pendatang di sini, ngeliat orang-orang tingkah kayak gitu, gue jadi ya anjir lu gokil banget ya kan. Jadi karena dulu di sini tuh mayoritas kebun guys, kebun kosong lah gitu. Itu kalau udah menjelang jam 8, jam 9 itu kadang kita dengar, kita lagi ngobrol sama tetangga, dengar ketawa atau tangisan, itu dimarahin sama orang Betawi sini. Dia kata begini guys, lu ngapain sih tawain gua, sini tuh kalau berani gitu. Nah coba, itu gue jadi aneh. Itu gue kalau nangis dan ketawa gue pernah ngalamin, dan gue pernah dengar sendiri. Selain dari nangis ini apa lagi Kak? Nah ini sebenarnya jarang terjadi, tapi mungkin ada beberapa orang sering mengalami, yaitu kendaraan menjadi berat tiba-tiba. Berat kayak gimana tuh maksudnya? Misalkan kalau kalian lagi jalan sendirian di malam hari atau tengah malam, terus kalian gak boncengin siapa-siapa, tiba-tiba kendaraan kalian itu jadi berat. Ya misalnya kita pulang malam nih naik motor nih, yang tadinya motor kita baik-baik aja, terus kok berat banget gitu kan, terus ternyata motornya dipanggul ya kan, nggak gitu ya. Tidak. Nah, kalau gue ngalaminnya bukan motor berat. Yang tadi gue bilang tuh, motor gue gak bisa nyala. Padahal motor gue gak kenapa-napa guys. Nah itu salah satu gitu, sosok kuntilanak yang iseng. Oh benar kan, gue Kayak gitu. gue disengin tuh guys. Gue pulang abis sholat subuh gue baru pulang lagi. Terus dari situ apa lagi Kak? Yang terakhir, ini mungkin yang banyak sering kalian dengar juga, yaitu suara anak ayam. Anak ayam. Iya. Kalau gue yang tadi ya, gue dengernya tuh ketawa sama nangis. Nah anak ayam apa nih? Baru denger gue nih. Itu juga salah satu pertanda hadirnya sosok kuntilanak. Tapi biasanya atau konon katanya, suara ini tuh berasal dari kuntilanak laki-laki yang datang. Nah nih guys, ini kan kita baru ngebahas kuntilanak perempuan. Next episode gue pengen request ke lu Kak, gue pengen lu informasiin ke gue kuntilanak laki-laki itu apa sih? Apakah kan kalau misalkan kuntilanak perempuan itu dari wanita hamil yang meninggal dunia atau wanita yang meninggal dunia setelah melahirkan. Nah tuh kalau si kuntilanak laki gimana? Kan melahirkan nggak atau hamil nggak mungkin guys. Nah ini kita harus perlu cari tahu nih asal usulnya kayak gimana nih, kok bisa terbentuk kok bisa ini makhluk ada di dunia ini gitu loh. Betul. Nah mungkin sampai sini aja nih Kak ya. Iya, sampai sini aja penjelasannya. Gue punya cerita satu. Boleh kalau mau diceritakan. Gue punya cerita satu, tapi kayaknya nggak dulu deh, kita udah cukup sampai sini dulu deh, karena ini kan bukan segmen cerita ya, kita masuk di segmen intis. Oke, berkicau sampai sini dulu dari segmen intis. Jangan lupa di like, comment, subscribe-nya. Berkicau pamit, intis pamit, bye. Bye.